Halo semuanya, perkenalkan saya Derian Darmawan dengan NIM akhir 053. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai faktor tanaman atau faktor C untuk sebutan lainnya. Sebelum langkah lebih jauh, kita harus memiliki landasan berpikir yang dimana terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah kondisi erosi, yang kedua erosi oleh air, dan ketiga adalah vegetasi penutup tanah. Nah, pada kondisi erosi, kita juga harus mengetahui apa arti dari erosi tersebut. Erosi merupakan suatu peristiwa yang dimana butiran tanah atau material itu terangkat oleh karena air ataupun angin. Itu pada kondisi erosi yang disebabkan oleh alam ya, atau secara alami, itu berpindah dari wilayah A atau tempat pertama ke tempat yang lain atau wilayah B. Nah, pada wilayah A ini pasti akan terjadi erosi, sedangkan di wilayah B itu nanti dapat terjadi sedimentasi atau penumpukan material yang dapat terjadi. Misalkan banyak sedimen-sedimen tanah pada wilayah B yang hasil tempat tujuan erosi tadi. Nah, pada tanaman sendiri, erosi itu sangat merugikan. Misalnya, erosi dapat melindih atau menyebabkan cucian hara, sehingga tanaman pada wilayah A yang tererosi ini akan minim sekali kandungan haranya di topsoilnya. Nah, sedangkan pada wilayah B atau wilayah yang banyak sedimentasi ini memiliki banyak unsur hara dan juga bahan organik. Meskipun memiliki banyak unsur hara dan bahan organik di sini, namun hal tersebut tidak bagus. Karena apa? Kandungan pH tanah atau kemasaman tanah itu dapat lebih tinggi daripada wilayah sini karena banyak bahan organik yang tersedimen di wilayah B atau yang wilayah yang terjadi sedimentasi tadi. Nah, untuk itu, vegetasi penutup tanah ini sangat diperlukan karena faktor tanaman tersebut dapat menjadi penentu dalam besaran intensitas erosi tersebut. Contohnya pada lahan yang gundul atau minim sekali dengan vegetasi, itu erosi yang ditimbulkan pastinya lebih besar daripada lahan yang memiliki banyak vegetasi atau banyak ditumbuhi oleh tanaman sebagai tanaman penutup tanah ya istilahnya. Nah, contohnya seperti pada gambar background atau latar belakang dari slide tersebut, yang dimana lahan tersebut itu bukan berarti gundul sama sekali, tetapi minim sekali dengan vegetasi penutup tanah, yaitu hanya terdapat satu tanaman pohon cemara saja. Hal itu menandakan bahwa erosi tersebut pada lahan tersebut bisa terjadi lebih besar daripada lahan yang memiliki vegetasi penutup tanah yang lebih banyak atau tanaman yang banyak tumbuh di suatu wilayah atau lahan tersebut. Nah, hal itu mengapa terjadi? Apabila kondisi hujan nih, butiran air akan turun mengenai permukaan tanah, dan hal itu menimbulkan energi yang lebih besar daripada lahan yang ditumbuhi oleh tanaman atau vegetasi penutup tanah. Karena apa? Hujan yang turun ke permukaan tanah itu tidak langsung mengenai permukaan tanah, tetapi ada border atau pelindung dari tanah tersebut, yaitu tanaman. Tanaman menjaga permukaan tanah tersebut dari tererosinya tanah tersebut atau terlindihnya cucian hara yang dapat terjadi. Nah, berikut adalah tabel nilai faktor tutupan lahan atau C. Tabel ini dapat membantu kita dalam menentukan nilai C pada suatu wilayah. Misalkan di suatu wilayah itu banyak ditumbuhi oleh semak, maka nilai C itu bernilai 0,30. Nah, beda lainnya dengan misalnya wilayah B ditumbuhi banyak oleh jagung, tanaman jagung ini banyak pada wilayah B tersebut, maka nilai C-nya itu adalah sebesar 0,70 dan lain sebagainya. Nah, cara memperoleh data tutupan lahan itu terdapat 3 macam ya. Pertama, menggunakan data SHP dari halaman KLHK seperti yang pada tabel pada slide sebelumnya seperti itu. Jadi tinggal mencari wilayah mana dan juga besaran nilai C-nya berapa, jadi langsung diketahui. Lalu pada hal kedua itu aplikasi ArcGIS atau Global Information System, yang dimana aplikasi ini menggunakan citra satelit dalam menggambarkan suatu wilayah atau peta tersebut, sehingga nanti juga dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai C. Namun aplikasi ini lebih susah dan lebih rumit daripada aplikasi yang ketiga. Karena apa? Aplikasi ArcGIS ini harus membuat peta wilayah pada wilayah sampel tertentu. Misalkan saya menggunakan sampel Kabupaten Bangkalan, maka saya harus menggambar peta tersebut di wilayah Kabupaten Bangkalan secara rinci dan secara jelas, dan menggunakan penginderaan warna dalam pembedaan wilayah-wilayah tersebut atau kondisi tersebut. Lalu berbeda dengan aplikasi Google Earth Pro, yang dimana aplikasi ini lebih simpel, sederhana, dan mudah. Aplikasi Google Earth Pro ini dikatakan mudah karena menggunakan citra
satelit juga, tetapi gambar yang ditampilkan itu dalam bentuk 3 dimensi, sehingga kita yang menggunakan itu lebih mudah untuk melihat atau memperoleh atau melihat lahan sampel itu secara jelas dan tidak dalam 2 dimensi saja. Hal itu juga membantu kita dalam mengetahui luasan areal dari faktor C yang kita dapat nantinya. Nah, ini contoh adalah penggunaan Google Citra satelitnya dari Google Earth Pro, yang dimana saya harus menentukan wilayah sampel yang dimana ini saya menggunakan wilayah sampel di Kabupaten Bangkalan. Nah, setelah itu saya memilih sampel lahan yang akan saya tentukan nilai C-nya, yang dimana lahan tersebut adalah merupakan lahan sawah tada hujan karena tidak ada saluran irigasi pada sekitar sawah tersebut. Biasanya sawah ada dua, yaitu sawah beririgasi dan juga sawah tada hujan. Dan ini adalah sawah tada hujan di mana sawah tersebut memanfaatkan air hujan dalam irigasinya. Kemudian saya menggambarkan poligon yang berbentuk seperti segi 4. Lalu saya menggunakan outline-nya saja untuk memperjelas gambarnya. Dan saya memberikan warna outline tersebut warna kuning. Nah, teman-teman itu terserah bisa memberikan warna apapun yang teman-teman suka agar lebih menarik dan lebih jelas untuk outline atau garis tersebut. Nah, pada hasil pengukuran luasan tutupan lahan sawah tada hujan tersebut ditemukan bahwa faktor tanaman C yang didapat adalah 0,05. Hal ini merujuk ke tabel tadi yang dimana nilai C dari sawah tada hujan adalah sebesar 0,05 pada luas areal adalah 5,89 hektar atau sekitar 0,61 mils. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ada mengajukan pertanyaan, dapat melalui kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.